Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi teks iklan. Materi teks iklan ini dipelajari di kelas 8 semester 1 dan merupakan materi yang kedua ya. Mari kita mulai. Pertama, mari kita mengenal apa itu iklan. Pastinya kalian sudah tidak asing dengan iklan. Kalian bisa menyaksikan iklan melalui televisi, melalui internet, atau mendengar iklan melalui radio, bahkan menyaksikan iklan yang ada di majalah, surat kabar, maupun selebaran poster-poster yang dipajang di pinggir jalan maupun di toko-toko ya. Nah, menurut KBBI, iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi iklan itu pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Nah, terus barang yang dijual itu dipasang di media massa seperti surat kabar atau majalah supaya orang-orang yang melihat itu tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, iklan merupakan informasi yang isinya membujuk dan menarik perhatian masyarakat ramai supaya tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Nah, makanya di dalam iklan itu kan pasti dibuat semenarik mungkin, ada gambarnya, ada kata-kata yang menarik perhatian pembaca atau penontonnya, ya kan? Selanjutnya, iklan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama informasional, yang kedua transformasi. Kalau yang informasional, dari katanya aja kita udah bisa tahu ya bahwa iklan itu memberikan informasi. Mari kita bahas secara lebih dalam. Fungsi iklan, fungsi transformasional iklan. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik dan manfaat suatu produk. Nah, ini contohnya. Di sini ada iklan Pepsodent Sensitive Expert. Kemudian di sini ada kata-katanya, terbukti klinis meredakan ngilu dalam 30 detik. Jadi, di sini karakteristik atau manfaat produknya dijelaskan bahwa produk Pepsodent Sensitive Expert mampu meredakan gigi yang ngilu dalam waktu 30 detik, seperti itu. Selain itu, di sini juga dijelaskan bahwa Pepsodent ini merupakan merek nomor 1 dipakai dan dipercaya dokter gigi di Indonesia. Jadi ini karakteristik produknya ya, bahwa Pepsodent Sensitive Expert ini memiliki karakteristik merek nomor 1 dipakai dan dipercaya dokter gigi di Indonesia. Nah, selain itu, biasanya di dalam iklan itu kan ada kandungan-kandungan, ada manfaat-manfaat produk yang ditampilkan supaya pembeli, supaya orang-orang, supaya khalayak itu lebih tertarik untuk membeli produknya. Nah, itu yang disebut dengan karakteristik atau manfaat suatu produk. Selanjutnya, ada fungsi transformasional iklan. Iklan berusaha untuk mengubah sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses, dan sebagainya. Maksudnya seperti ini. Kalau kita melihat iklan susu, susu penggemuk badan misalnya. Nah, di dalam iklan itu ditampilkan gambar orang yang tadinya kurus. Setelah minum susu yang ditawarkan, orang itu bertambah berat badannya. Nah, otomatis orang yang menyaksikan iklan tersebut jadi lebih percaya, jadi lebih yakin terhadap produk yang ditawarkan. Ada lagi, misalnya melalui iklan sampo, seseorang itu melihat yang ditayangkan itu gambar seorang wanita cantik yang berambut panjang dan rambutnya itu indah, rambutnya hitam, rambutnya lurus dan tebal. Nah, melalui pengalaman yang didapatkan dari melihat iklan itu,
Otomatis kan khalayak atau masyarakat jadi lebih tertarik membeli, ya kan? Nah, itu yang dinamakan fungsi transformasional iklan. Jadi nanti masyarakat lebih tertarik membeli karena melihat bukti-bukti atau hasil dari pemakaian suatu produk yang ditawarkan, begitu. Nah, iklan itu memiliki beberapa kepentingan. Jadi nggak cuman buat orang yang jual-jualan aja, tetapi ada beberapa macam. Contohnya di sini ada bagi perusahaan bisnis komersial. Fungsi iklan yaitu untuk menjual barang dan jasa. Bagi dunia perkantoran, untuk mendapatkan karyawan. Bagi pemerintah, untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Ini harusnya tidak pakai strip ya. Bagi orang atau perorangan, untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Mari kita bahas satu persatu. Bagi perusahaan, misalnya perusahaan rental mobil atau perusahaan travel, kayak gitu, dia berfungsi, iklan itu berfungsi untuk menjual barang atau jasa yang ditawarkannya. Bagi dunia perkantoran, bisa untuk mendapatkan karyawan. Kita kan pasti pernah ya melihat di koran-koran itu banyak iklan lowongan pekerjaan. Nah, itu fungsi iklan bagi dunia perkantoran. Kemudian bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, akhir-akhir ini kan Indonesia sedang dilanda pandemi. Nah, bagi pemerintah, fungsi iklan ini bisa untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang bahaya virus COVID-19 ini, memberikan arahan kepada masyarakat tentang bagaimana kita bisa menghindari pandemi, misalnya memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, seperti itu. Dan biasanya iklan yang digunakan oleh pemerintah ini disebut dengan iklan layanan masyarakat, begitu. Lalu bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Nah, biasanya kan kita lihat ya iklan-iklan rumah kayak gitu. Iklan penjualan mobil, nah itu adalah iklan yang digunakan oleh orang atau perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Nah, selanjutnya unsur iklan itu ada 4. Yang pertama gerak, gambar, kata-kata, dan suara. Tapi tidak semua unsur iklan itu pasti ada. Misalnya kayak gini. Di sini kan ada nih iklan wajib belajar 12 tahun. Kita analisis, apakah di sini ada unsur gerak? Tentu tidak ada, karena di sini kan gambar, pasti unsur gerak tidak ada. Unsur gambar jelas ada. Kemudian kata-kata, apakah ada kata-kata? Iya, di sini ada. Kata-kata wajib belajar 12 tahun. Kemudian unsur suara, karena kalau iklan seperti ini, iklan yang dipajang di koran, di media massa, majalah, iklan yang ditempel, itu kan tidak ada suaranya ya kan? Maka dia tidak mengandung unsur suara. Nah, beda kalau iklan itu ditayangkan di televisi, pasti ada unsur gerak, ada unsur gambar, ada unsur kata-kata, dan juga suara. Kalau iklan yang disiarkan melalui radio, pasti hanya ada unsur suara saja, seperti itu. Nah, iklan itu yang pertama, dia bahasa yang digunakannya itu bisa mempengaruhi pikiran orang atau membuat tertarik untuk membeli. Contohnya ini, iklan kopi Good Day. Kata-katanya, karena hidup banyak rasa, kopi Good Day punya banyak rasa untuk harimu. Nah, kata-katanya itu kan menarik banget kan? Maka bahasa yang digunakan sebuah iklan itu bisa mempengaruhi pikiran orang atau membuat orang tertarik untuk membeli produknya. Contoh lagi, misalnya iklan Indomie, dia mempunyai kata-kata Indomie seleraku. Nah, kata-katanya itu bisa mempengaruhi pikiran orang-orang untuk membeli produk Indomie, begitu.
Di sini yang kedua, iklan itu mengenalkan serta menjelaskan produk barang atau jasa kepada masyarakat. Di sini ada iklan KFC Super Komplit. Dia menjelaskan ada harganya cuma 15.000. Di sini dijelaskan ada ayam, nasi, soft drink, dan satu produk goceng. Jadi dia menjelaskan ya produk apa yang dia jual itu. Dijelaskan secara rinci, 15.000 udah dapat ayam, nasi, soft drink, dan satu produk goceng, begitu. Yang ketiga, dia menggunakan kalimat fakta dan opini. Jadi di dalam iklan pun kita masih menemui kalimat fakta dan opini. Di sini ada iklan sampo Sunsilk, mengandung urang-aring dan ekstrak ginseng yang membuat rambut Anda bersih berkilau. Tentunya mengandung urang-aring dan ekstrak ginseng ini adalah kalimat fakta, tetapi kalimat yang di bawah ini membuat Anda tampil lebih percaya diri dan membuat rambut berkilau seperti berlian. Itu kan kalimat opini, ya kan? Pendapat seseorang, pendapat pribadi, tidak bisa dibuktikan atau belum tentu bisa dibuktikan, begitu. Lalu di sini ada unsur pembentuk teks iklan. Jadi di iklan itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada sumber. Sumber itu pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan iklan. Gampangannya gini, sumber itu siapa orang yang memasang iklan tersebut. Yang kedua, pesan, informasi yang disampaikan, wujudnya bisa verbal dan nonverbal. Pesan ini maksudnya tuh apa sih yang disampaikan di dalam iklan itu? Apakah ajakan untuk menabung? Apakah ajakan untuk membeli produk? Apakah ajakan untuk melakukan sesuatu? Kemudian wujudnya bisa verbal dan nonverbal. Verbal itu maksudnya ada kata-kata. Kalau nonverbal itu biasanya disampaikan melalui gambar. Lalu yang ketiga media. Media itu sarana yang digunakan, misal media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lain. Jadi kalau yang digunakan untuk menayangkan itu adalah televisi, maka medianya adalah televisi. Kalau media televisi itu kan termasuk media elektronik ya. Kemudian radio juga termasuk media elektronik. Kemudian kalau iklan itu ditampilkan atau dipajang melalui media massa, itu bisa dipajang di koran, di majalah, begitu. Lalu yang keempat adalah sasaran. Sasaran itu individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran iklan. Maksudnya begini, kalau ada iklan tentang penghematan energi, kita harus mulai menghemat energi untuk keselamatan bumi, maka itu kan sasaran iklan adalah masyarakat secara umum. Tapi kalau misalnya iklan bimbingan belajar masuk tes CPNS seperti itu, maka sasarannya adalah orang-orang yang berminat untuk mengikuti tes atau seleksi CPNS. Kalau misalnya iklannya adalah iklan bimbingan belajar, maka sasarannya adalah siswa, begitu. Lalu yang kelima adalah efek. Efek itu perubahan yang terjadi pada pihak sasaran iklan, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, pola hidup, dan sebagainya. Jadi setelah melihat iklan itu nanti masyarakat tuh akan seperti apa? Perilaku masyarakat akan bagaimana? Begitu. Lalu yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik itu tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Jadi nanti reaksinya, responnya yang dikehendaki dari penerima pesan itu apa? Apakah nanti masyarakat akan membeli produk itu? Apakah masyarakat akan menggunakan jasanya? Begitu. Lalu
Yang terakhir adalah konteks. Konteks itu waktu, situasi, atau keadaan lingkungan yang menyertai atau melatar belakangi penyampaian pesan. Jadi konteks itu kapan sih iklan itu dipasang? Kalau misalnya begini, iklan mengenai pemilihan gubernur, itu kan mengajak kita untuk memilih pasangan dengan nomor tertentu kan, maka itu kan ada konteksnya, pasti waktunya ketika akan dilaksanakan pemilihan umum. Misalnya ada iklan pendaftaran siswa baru, pasti waktunya di situ ada tanggalnya biasanya. Kapan iklan itu dipasang berarti ketika akan memulai tahun ajaran baru. Jadi iklan pun ada konteksnya. Ada waktu-waktu tertentunya kapan iklan itu dipasang begitu. Bisa juga iklan itu dipasang setiap saat, misalnya iklan produk mie, iklan produk sampo, pasta gigi, itu kan termasuk iklan yang dipasang setiap waktu atau setiap saat begitu. Lalu klasifikasi iklan. Yang pertama itu ada iklan strategi, digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Dan yang kedua iklan taktis, dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon terhadap merek tertentu. Iklan taktis ini tuh misalnya dia hanya memberikan diskon di waktu tertentu, misalnya diskon 70% mulai dari 27 Agustus sampai dengan 30 Agustus. Nah itu kan pasti kan masyarakat segera melakukan respon terhadap merek itu, segera membeli kayak gitu, itu namanya taktis. Lalu selain iklan, kita itu juga belajar mengenai slogan dan poster. Bedanya kayak gimana? Kalau iklan itu kan dia ada unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Nah, kalau slogan dia hanya kata-kata dan suara. Kalau poster, gambar, dan kata-kata. Tapi slogan pun belum tentu ada suaranya, tergantung media penyampaiannya lagi. Kalau penyampaiannya itu hanya melalui gambar atau melalui tulisan yang dipajang, maka dia tidak akan memiliki unsur suara begitu. Nah, mari kita lihat. Ini contoh iklan. Dia memiliki unsur gambar, memiliki unsur tulisan. Kita lihat tulisan atau kata-kata. Nah, iklan itu juga memiliki slogan. Ini kan slogannya aku dan kau suka Denkau. Ini adalah slogan dari produk Denkau. Kalau iklan ini ditayangkan di televisi, pasti nanti unsurnya bertambah. Tidak hanya gambar dan kata-kata, melainkan juga ada unsur gerak dan juga suara. Begitu. Kita lanjutkan. Ini adalah slogan. Meskipun ada gambarnya, dia tetap menonjolkan tulisannya karena intinya adalah tulisannya. Dengan membaca kita dapat mengelilingi dunia. Lalu ada yang namanya poster. Poster ini dia didominasi oleh gambar, tapi ada kata-katanya juga. Di sini dia pokoknya tuh porsi yang ditayangkan lebih banyak gambarnya daripada tulisannya. Begitu. Di sini ada tulisan buku adalah jendela dunia. Jadi bisa kita pahami bahwa di dalam iklan dia memiliki slogan. Di dalam poster bisa jadi dia juga memiliki slogan. Begitu. Tetapi di dalam slogan, seperti yang kita lihat ini, dia lebih menonjolkan kata-kata atau slogannya itu sendiri dibandingkan dengan gambarnya. Begitu. Nah, sampai di sini dulu penjelasan mengenai iklan, slogan, dan poster. Di video berikutnya akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai materi-materi iklan, slogan, dan poster.
Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.